Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua alhamdulillah. kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat hari ini. Sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu. Bagi yang namanya Bapak panggil, silakan berkata hadir supaya Bapak bisa menandai kehadiran kalian. Nurlaili, Hadir, Pak. Siti Nurbaiti, Hadir, Pak. Adedian Nevianti, Hadir, Pak. Deni Sadli, Hadir, Pak. hadir semua ya? Alhamdulillah Ya, kalau Pak. semuanya hadir. Baiklah, untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk memperlancar kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Doa akan Bapak pimpin sendiri dan berdoa dimulai. Selesai. Sebentar, Bapak ingin men-share screen dulu. Jadi kita hari ini belajar tentang hukum Archimedes melayang. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah kita mempelajari materi hari ini diharapkan yang kedua yaitu siswa mampu mengaplikasikan hukum Archimedes melayang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sifat-sifat hukum Archimedes melayang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke video ke materi, Bapak ada sebuah fenomena video pembelajaran yang berhubungan dengan perhatikan semuanya ya. Kapal selam merupakan salah satu alutsista yang paling sulit. Sejak kemunculannya hingga saat ini, kapal selam menjadi sosok paling menakutkan di lautan. Bersembunyi di kedalaman lautan, kapal selam mengintai, menunggu, dan pada saat yang tepat menyerang kapal permukaan tanpa disadari. Kapal selam mampu menenggelamkan kapal yang jauh lebih besar. Keberadaan kapal selam mampu menghentikan gerak keju armada musuh, bahkan memaksanya mundur. Dalam video ini, kita akan mengulas seluk-beluk tentang kapal selam, mulai dari sejarah, teknologi, fungsi strategisnya dalam militer, hingga kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia. Baiklah, apakah semuanya tadi telah melihat sekilas video tentang yang Bapak tampilkan tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak ada beberapa pertanyaan tentang video tadi. Yang pertama, apa yang bisa kalian lihat dalam video yang detail yang tadi jika dikaitkan dengan pembelajaran hari ini? Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, Nurlaili, silakan. Jadi dari video tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat kapal selam yang sedang menyelam dan tiba-tiba muncul ke permukaan Kali. Untuk mengapa kapal selam bisa menyelam, melayang dan besar dan sangat berat? Apakah ada yang bisa menjawab? Mau mencoba?
Saya Pak izin menjawab. Ya, Siti Nurbaiti. Karena kapal selam menggunakan prinsip Archimedes dalam mengoperasikannya, sehingga kapal selam dapat menyelam, mengapung, dan melayang di lautan. Ya, benar sekali jawaban dari Siti Nurbaiti. Jadi, kapal selam didesain sedemikian rupa hingga bisa menyelam, mengapung, dan melayang di permukaan air laut. Di dalam bodi kapal selam terdapat ruang hampa yang kapan saja bisa diisi air, sehingga ketika air di dalam kapal selam diisi penuh, kapal selam akan tenggelam karena bobot dari kapal selam lebih berat daripada gaya ke atas air laut. Nah, untuk kapal selam dibuat melayang, bobot dari air tersebut dikeluarkan separuh, dan sehingga membuat kapal selam dapat melayang. Untuk kapal selam mengapung, bobot air yang ada di dalam kapal selam dikeluarkan sepenuhnya, sehingga air yang ada di dalam kapal selam terkeluar dan membuat berat kapal selam lebih kecil daripada gaya ke atas. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Nah, di sini ada dua kelompok yang akan melakukan praktikum. Praktikumnya sama, tetapi untuk volume bendanya saja yang diubah. Langsung saja Bapak bagi kelompoknya ya. Iya Pak. Yang pertama yaitu kelompok 1, Bapak pilih Nur Laili dengan Denny Sadli. Dengan Denny Sadli ya. Baik Pak. Dan untuk kelompok kedua dengan volume benda 5 meter kubik, yaitu Siti Nurbaiti dengan Adedia Nefrianti. Nah, untuk LKPD-nya dapat di-download di link ini. Bapak sudah kelihatan linknya? Sudah Pak. Dan sudah Bapak kirim ke grup WA. Bisa di-download langsung oleh kalian. Nah, jadi untuk percobaan ini kita akan mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama itu membuktikan bahwa gaya ke atas benda sama dengan gaya berat benda pada berbagai jenis fluida hukum Archimedes melayang. Yang kedua yaitu kita akan menentukan massa jenis dari suatu benda pada percobaan Archimedes melayang. Nah, untuk virtual lab-nya kita menggunakan virtual lab dari Kemendikbud Vileb Belajar. Bisa kalian buka dari LKPD tadi, atau kalian salin link ini dan kalian buka di Google Chrome. Apakah semuanya telah membuka? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk kalian untuk mempraktikumkan percobaan yang telah Bapak berikan tadi berdasarkan
masalah yang telah Bapak sampaikan tadi. Mengerti? Mengerti. Baiklah. Kita mulai saja ya. Nah, apabila masih ada yang bingung, silakan bertanya kepada Bapak dan bagaimana cara mengoperasikannya misalnya. Apakah semuanya sudah mengerti cara mengoperasikannya? Ingat ya, untuk kelompok 1 volume benda yaitu 3 meter kubik pada air, minyak dan madu. Dan untuk kelompok 2 yaitu 5 meter kubik untuk volume benda. Nanti data hasil pengamatannya kalian masukkan ke dalam tabel jenis benda pada setiap fluida. Dan kalau sesudah itu kalian buat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian masing-masing. Apakah sudah selesai percobaannya? Halo, apakah suara Bapak kedengaran? Apakah percobaannya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Baiklah, kalau sudah selesai langsung saja kita ke presentasi hasil percobaan. Yang pertama yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan percobaan hukum Archimedes melayang yang dimana volume benda 3 meter kubik pada setiap jenis fluid. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan selanjutnya yaitu presentasi hasil percobaan. Kepada kelompok 1, apakah sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Silakan untuk mempresentasikan virtual lab terlebih dahulu. Nanti sesudah virtual lab, terus hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Apakah screen-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan virtual lab dari hukum Archimedes. Di sini kami memilih benda melayang
dengan volume benda yaitu 3 meter kubik. Dan untuk zat cair yang pertama yang digunakan adalah air, sehingga gaya Archimedes dan gaya berat di sini yaitu 29.400 Newton. Dan untuk jenis zat cair yang kedua yaitu minyak, dan didapatlah hasil gaya Archimedes dan gaya beratnya. Dan untuk zat cair yang ketiga kami ganti menjadi madu, dan di sini kami mendapatkan hasil yaitu gaya Archimedes 41.160 Newton yang sama dengan gaya beratnya. Mungkin itu saja virtual lab yang dapat kami presentasikan. Baiklah, Bapak ingin melihat data hasil pengamatan serta jawaban pertanyaan dari kalian serta kesimpulannya. Baiklah, untuk hasil pengamatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Masih loading. Nah, sudah terlihat. Ada saudara Denny Oke, baiklah. dipersilahkan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan dari data hasil percobaan hukum Archimedes melayang volume benda 3 meter kubik dari praktikum kami. Itu telah dijelaskan tadi oleh saudari Laili, itu pada zat cair itu dihasilkan gaya ke atasnya 29.400 Newton, kemudian gaya beratnya 29.400 Newton. Pada minyak itu didapatkan hasil 26.460 Newton dan gaya beratnya 26.460 Newton. Dan yang terakhir pada madu itu didapatkan gaya ke atasnya 41.160 Newton dan gaya beratnya 41.160 Newton. Kemudian lanjut analisis datanya. Boleh next. Nah, untuk analisis datanya, yang pertama pada percobaan benda tercelup dalam air itu kami menggunakan rumus yaitu gaya apung sama dengan gaya berat, dihasilkan massa jenis benda sama dengan 1000 kg per meter kubik, sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Kemudian pada percobaan benda tercelup dalam minyak itu sama menggunakan rumus Fa sama dengan Wb, sehingga massa jenis benda sama dengan 900 kg per meter kubik, sehingga massa jenis minyak sama dengan massa jenis benda. Dan yang terakhir yaitu percobaan benda tercelup dalam madu itu juga menggunakan rumus Fa sama dengan Wb, yaitu gaya apung sama dengan gaya berat, dihasilkan yaitu massa jenis benda sama dengan 1400 kg per meter kubik, sehingga massa jenis madu sama dengan massa jenis benda. Next. Nah, jadi pertanyaan yang disampaikan Bapak tadi itu yang pertama, apakah gaya ke atas dan gaya berat benda sama? Jelaskan mengapa. Itu jawaban dari kami, yaitu pada percobaan yang telah kami lakukan didapat bahwa pada setiap benda yang dicelupkan pada jenis-jenis fluida, gaya ke atas dan gaya berat benda adalah sama, memenuhi persamaan Archimedes benda melayang yaitu Fa sama dengan Wb. Kemudian pertanyaan yang kedua, carilah massa jenis benda yang tercelup pada benda tersebut. Apakah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida? Didapatkan bahwa dalam percobaan yang kami lakukan itu didapat massa jenis benda dalam air adalah 1000 kg per meter kubik, dalam minyak 900 kg per meter kubik, dan dalam madu adalah 1400 kg meter kubik. Untuk massa jenis benda dan massa jenis setiap fluida adalah sama, sehingga memenuhi persamaan Archimedes melayang yaitu Rho F sama dengan Rho B. Nah, next selanjutnya, sehingga kami simpulkan bahwa pada setiap kondisi benda melayang, gaya ke atas sama dengan gaya berat sama dengan berat benda saat tercelup.
pada saat kondisi benda melayang, massa jenis benda dan massa jenis fluida adalah sama. Mungkin itulah presentasi penyampaian hasil praktikum kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baik sekali presentasi dari kelompok 1 sesuai ya dengan apa yang ada di dalam teori percobaan ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu percobaan dari kelompok 2. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil dari percobaannya. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan virtual lab kelompok kami. Nah, sesuai dengan LKPD yang telah diberikan oleh Bapak melalui laman virtual lab yang telah diberikan, di sini kami menggunakan zat cair, yaitu yang pertama air. Nah, untuk air sendiri volumenya itu 5 meter kubik. Nah, didapatlah gaya Archimedes dan gaya berat seperti yang ditampilkan. Nah, kemudian kami mengganti jenis zat cair menjadi minyak dengan volume yang sama, yaitu 5 meter kubik. Nah, di sini massa jenisnya 900 kg per liter. Untuk volumenya itu sudah diatur di sini, yaitu 105.000. Didapatlah gaya Archimedesnya yaitu 44.100 Newton. Gaya beratnya sama 44.100 Newton. Dan volume tercelup 5 meter kubik dan volume terapung 0. Kemudian untuk jenis zat cair madu, di sini kami menggunakan volume 5 meter kubik dengan massa 7.000 kg, massa jenis 1.400 kg per liter, perubahan volumenya 105.000, sehingga didapatlah gaya Archimedesnya 68.600 Newton. Gaya beratnya sama, yaitu 68.600 Newton. Volume tercelupnya 5 meter kubik, volume terapungnya 0 meter kubik. Nah, kemudian data ini akan kami masukkan ke tabel hasil pengamatan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan menampilkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan rekan saya. Jadi dari hasil percobaan kami mendapatkan datanya yang mana pada zat cair, pada air, massa jenisnya 1000, kemudian massa benda, kemudian massa bendanya 5.000 kg, kemudian volume tercelupnya 5 meter kubik, kemudian gaya ke atas 49.000, kemudian gaya beratnya sama, kemudian massa jenis bendanya 1.000 kg per meter kubik. Kemudian pada minyak memiliki massa jenis zat cair 900 kg
per meter kubik, kemudian massa bendanya 4.500, kemudian volume benda yang tercelup itu sama seperti air yaitu 5, kemudian gaya ke atasnya 44.100, gaya beratnya sama, kemudian massa jenis bendanya 900, kemudian pada madu massa jenis zat cairnya 1.400, kemudian massa bendanya itu 7.000, kemudian volume benda tercelupnya sama seperti air dan minyak, kemudian gaya ke atas itu 68.600, gaya beratnya sama seperti gaya ke atas, kemudian massa jenisnya 1.400. Kemudian kami menganalisis data dari hasil percobaan. Pada percobaan benda tercelup dalam air dengan rumus FA sama dengan WB, yang mana hasilnya massa jenis air sama dengan 1.000 kg per meter kubik, sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Kemudian pada percobaan benda tercelup dalam minyak, massa jenis benda dihasilkan sebesar 900 kg per meter kubik. Jadi massa jenis minyak sama dengan massa jenis benda. Kemudian yang terakhir itu percobaan benda yang tercelup dalam madu. Massa jenis benda yang dihasilkan sebesar 1.400 kg per meter kubik. Jadi massa jenis madu sama dengan massa jenis benda. Kemudian kami menjawab dari pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, apakah gaya ke atas dan gaya berat benda sama? Jelaskan mengapa. Pada percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa pada setiap benda yang dicelupkan pada jenis-jenis fluida, bentar. Pada percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa pada setiap benda yang dicelupkan pada jenis-jenis fluida, gaya ke atas dan gaya berat benda adalah sama, memenuhi persamaan Archimedes benda melayang, yaitu FA sama dengan WB. Kemudian pertanyaan berikutnya itu, carilah massa jenis benda yang tercelup pada benda tersebut. Apakah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida? Maka jawaban yang kami dapatkan dalam percobaan yang kami lakukan, didapatkan massa jenis air adalah 1.000 kg per meter kubik. Dalam minyak 900 kg per meter kubik. Kemudian yang terakhir dalam madu adalah 1.400 km per meter kubik. Untuk massa jenis benda dan massa jenis setiap fluida adalah sama, sehingga memenuhi persamaan Archimedes melayang, yaitu rho F sama dengan rho B. Kemudian kesimpulannya hampir sama dengan kelompok yang pertama. Pada saat kondisi benda melayang, gaya ke atas sama dengan berat benda yang saat tercelup. Kemudian pada saat kondisi benda melayang, massa jenis benda dan massa jenis fluida adalah sama. Itu saja Pak kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.
Nah, sungguh baik sekali tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai hukum Archimedes melayang. Tadi dapat kita simpulkan bahwa hukum Archimedes melayang itu merupakan ketika gaya ke atas yang dialami benda sama dengan berat benda yang ada di dalam air. Atau ketika kita hubungkan dengan massa jenis benda, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda yang tercelup. Nah, Bapak ada materi tambahan mengenai hukum Archimedes, yang dimana hukum Archimedes itu menyatakan suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke benda zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut, atau FA Roge V atau FA sama dengan WB. Nah, untuk penerapan hukum Archimedes itu sendiri terdapat 3 jenis kondisi ideal hukum Archimedes tersebut. Yang pertama, benda terapung. Benda terapung dikatakan terapung jika gaya apung benda lebih besar daripada berat benda, atau jika disistematiskan FA lebih besar daripada WB, atau jika dikaitkan dengan massa jenisnya, massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Untuk kondisi yang kedua, kondisi melayang, sesuai dengan percobaan kita tadi, benda dikatakan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda, atau FA sama dengan WB, atau jika dikaitkan dengan massa jenis fluida lebih sama dengan massa jenis benda. Nomor yang ketiga yaitu benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika dimatematikkan FA sama dengan FA lebih kecil daripada WB, atau massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Itu tadi sedikit penambahan materi dari Bapak. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pada saat kondisi benda melayang, gaya ke atas sama dengan gaya berat benda pada saat tercelup. Yang kedua, pada saat kondisi benda melayang, massa jenis benda akan sama dengan massa jenis fluida. Apakah semuanya bisa mengerti tentang hukum Archimedes melayang pada pembelajaran kita hari ini? Mengerti semua ya? Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Halo? Iya Pak. Masih ada yang bingung atau tidak anak-anak? Cukup, Pak. Cukup ya? Jadi untuk tugas kalian di rumah nanti kerjakan soal uji kompetensi 2 halaman 169, itu ada 10 soal untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya. Baik, Pak. Nah, untuk minggu depan Bapak harapkan kalian mempelajari materi tentang
fluida dinamis. Karena minggu depan kita akan memasuki judul baru yaitu fluida dinamis. Jadi kalian diharapkan mempersiapkan diri dengan mempelajari materi fluida dinamis di rumah terlebih dahulu sebelum Bapak menyampaikan materinya. Kalian mengerti? Mengerti, Pak? Pak. Ngerti, Pak. Nah, kalau mengerti mungkin pembelajaran kita tutup sampai di sini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.